Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang mengambil judul Metaverse, Aspek Hukum, Politik, dan Ekonomi. Nah, kelompok kami ada Rizky Mahardika, NPM 1408200010, Osman Hailim, NPM 140810200022, Jonathan Victor, NPM 140810200024, Nabil Fikri, NPM 140810200046, dan saya sendiri Raffi Alaudin, NPM 140810200056. Nah, boleh next mungkin. Nah, apa aja yang akan kita bahas, yaitu pertama hukum, yang kedua politik, dan yang ketiga ekonomi dari Metaverse. Oke, boleh dilanjut. Pertama dari aspek hukum, perlindungan data pribadi dalam Metaverse. Nah, data pribadi pengguna merupakan aset berharga dalam Metaverse. Perlindungan data pribadi menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Undang-undang perlindungan data harus diterapkan untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi dalam lingkungan Metaverse. Jadi next. Hak kekayaan intelektual dalam Metaverse atau haki dalam Metaverse. Karya kreatif dan konten yang dihasilkan di Metaverse dapat melibatkan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta mendapatkan hak-hak yang adil dalam Metaverse. Munculnya konten yang dihasilkan pengguna, user-generated content, juga memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hak cipta dan lisensi itu sendiri. Nah, tanggung jawab platform dan pengguna. Platform Metaverse bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kepatuhan hukum di dalam ekosistem mereka. Aturan dan pedoman harus ditetapkan untuk mencegah penipuan, perilaku yang merugikan, atau pelanggaran hukum lainnya di Metaverse. Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dan menghormati hak-hak orang lain di dalam Metaverse. Pertanyaan etis tentang privasi dan keamanan. Metaverse menciptakan tantangan etis terkait privasi dan keamanan. Penggunaan teknologi seperti pengenalan wajah, pengumpulan data sensorik, dan penelusuran perilaku dapat mengancam privasi individu. Kode etik, prinsip, privasi yang jelas harus diadopsi untuk memastikan pengguna memiliki kendali atas data pribadi mereka dan tidak dieksploitasi secara ilegal. Oke, next ada aspek politik. Mungkin boleh dilanjut ke Jonathan. Oke, selanjutnya adalah aspek politik dari Metaverse. Boleh dilanjut? Oke, jadi peran pemerintah dalam pengaturan Metaverse. Jadi tentunya pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan dari Metaverse ini. Jadi bisa dalam bentuk pembentukan kebijakan dan kerangka regulasi yang sesuai itu juga diperlukan untuk memastikan keamanan, privasi, dan kesejahteraan masyarakat dalam Metaverse. Kemudian pemerintah juga harus bekerja sama dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil bagi pengguna Metaverse. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah keterlibatan negara dalam pembentukan kebijakan Metaverse. Jadi pembentukan kebijakan dalam Metaverse ini ya tetap harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah juga dalam mengembarkan visi, tujuan, dan nilai-nilai yang diinginkan untuk Metaverse. Dan keterlibatan negara ini memastikan adanya kesetaraan akses, perlindungan hak, dan tentunya perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam Metaverse itu tersebut. Lanjut. Dan masyarakat digital dan kesenjangan akses. Bisa aja dalam Metaverse ini terdapat potensi munculnya kesenjangan akses dalam Metaverse, baik dari segi teknologi maupun kesempatan ekonomi. Karena tentunya Metaverse ini merupakan hal yang baru yang memanfaatkan teknologi. Jadi pemerintah harus bisa memastikan kesetaraan akses ke infrastruktur digital dan pendidikan digital untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi di Metaverse. Nah, lanjut. Dan isu regulasi dan kontrol informasi. Dan dalam Metaverse ini juga harus ada isu regulasi dan kontrol informasi menjadi perhatian yang penting. Karena pemerintah harus mengembangkan kerangka regulasi yang mencakup transparansi informasi, pengendalian disinformasi, dan melindungi kebebasan berekspresi dalam Metaverse.
Tantangan juga meliputi mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan pelindungan masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada aspek ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari aspek ekonomi, ini yang pertama ada potensi pasar dan peluang bisnis dalam metaverse. Jadi metaverse itu menawarkan potensi pasar yang luas dengan jutaan pengguna potensial yang terlibat. Industri seperti periklanan, hiburan, e-commerce, pendidikan, dan layanan digital lainnya dapat mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang ada di metaverse. Pertumbuhan pasar yang cepat dapat mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya ada mata uang digital di dalam metaverse. Jadi mata uang digital yang dipakai di metaverse itu berupa kripto dan NFT atau non-fungible token. Ini merupakan peran penting dalam ekonomi metaverse. Mata uang digital ini dapat digunakan untuk transaksi, perdagangan, dan pembelian barang dan jasa di dalam lingkungan metaverse. Pemerintah dan industri perlu mengembangkan kerangka regulasi yang memadai untuk memastikan kestabilan, keamanan, dan perlindungan konsumen terkait mata uang digital di metaverse. Lalu model monetasi dalam metaverse. Metaverse menawarkan berbagai model monetasi seperti penjualan virtual goods, iklan dalam game, langganan premium, dan transaksi ekonomi lainnya. Perusahaan dan individu dapat menghasilkan pendapatan melalui kreativitas, keahlian, dan konten yang dihasilkan di metaverse. Penting untuk mengembangkan sistem yang adil dan transparan bagi para pengguna dan pemilik konten dalam memonetisasi partisipasi mereka di metaverse. Lalu ada implikasinya terhadap pekerjaan dan perekonomian tradisional. Pertama, metaverse dapat mengubah lanskap pekerjaan dan perekonomian tradisional. Pekerjaan baru yang terkait dengan pengembangan, desain manajemen, dan ekonomi metaverse dapat muncul. Pemerintah dan institusi harus mempersiapkan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan metaverse. Oke, selanjutnya ada tantangan yang akan dilanjutkan oleh Nabil. Baik, selanjutnya ada tantangan. Untuk poin pertama dari tantangan ada keamanan dan kejahatan siber. Di mana metaverse membawa tantangan baru terkait keamanan dan kejahatan siber. Ancaman seperti serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan online dapat meningkat dengan adanya interaksi yang intens di metaverse. Pemerintah, perusahaan, dan pengguna perlu bekerja sama untuk mengembangkan sistem keamanan yang kuat dan upaya penegakan hukum yang efektif. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada kesenjangan digital dan aksesibilitas, di mana metaverse dapat memperdalam kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses yang cukup dan mereka yang tidak. Tantangan termasuk aksesibilitas teknologi, konektivitas internet, dan perangkat keras yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam metaverse. Solusi seperti subsidi akses internet, program pelatihan digital, dan upaya inklusi digital diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Selanjutnya ada regulasi dan kerangka hukum yang tidak memadai. Pertumbuhan cepat metaverse dapat melampaui kerangka regulasi dan hukum yang ada. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan metaverse, termasuk privasi, keamanan, dan hak-hak pengguna. Kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi tantangan lintas batas dalam metaverse. Pengaruh terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Interaksi yang intens di metaverse dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan sosial individu. Masalah seperti kecanduan digital, isolasi sosial, dan penggunaan platform harus diakui dan ditangani dengan kebijakan, dukungan, dan sumber daya yang tepat. Pendidikan dan kesadaran tentang penggunaan yang bertanggung jawab di metaverse juga penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan pengguna. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang dibacakan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan. Bisa lanjut. Implikasi hukum, politik, dan ekonomi dalam metaverse. Metaverse menawarkan potensi besar dalam hal ekonomi digital, interaksi sosial, dan inovasi teknologi. Namun, juga menimbulkan tantangan dalam hal privasi, keamanan, regulasi, dan kesenjangan akses. Nah, oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan pengguna harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan manfaat yang dapat diambil dari metaverse. Lanjut, Tik. Nah, ini peran pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang disebutkan tadi. Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang adaptif
berperan dalam pembentukan kebijakan dan memastikan perlindungan dan keadilan dalam metaverse. Kemudian pengusaha harus bertanggung jawab dalam mengembangkan platform yang aman, mematuhi regulasi, dan mempromosikan praktik bisnis yang etis di metaverse. Nah, setelah itu masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mendukung regulasi yang memadai dan memperhatikan dampak metaverse terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu. Nah, kemudian ini potensi perkembangan dan kemajuan metaverse di masa depan. Metaverse terus berkembang dengan percepatan teknologi dan adopsi pengguna yang semakin luas. Inovasi seperti realitas virtual, kecerdasan buatan, dan blockchain dapat mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbisnis di metaverse. Nah, kesempatan untuk menciptakan dunia digital yang lebih inklusif, inovatif, dan bermanfaat masih sangat besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.